Para tersangka yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Batu Raja, Ogan Komering Ulu dibawa ke Palembang Sabtu malam. Sebelumnya mereka ditangkap KPK dan diperiksa di Mapolres Oku. Penangkapan para tersangka terkait dengan kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Oku. Dari tangan para tersangka, KPK menyita uang tunai 2,6 miliar, yakni uang suap dari 2 orang swasta selaku kontraktor yang akan mengerjakan 9 proyek di dinas tersebut. Oknum DPRD yang terlibat karena meminta fee 20% dari proyek pokir dari total proyek 40 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pemkab Oku meminta 2%. KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, yakni FC, MFR, dan UH anggota DPRD Oku ditahan di Rutan C1K KPK. Sedangkan NOP, MFZ, dan ASS ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Aini melaporkan. Dengan terbata-bata, Sahru Gunawan terdengar menyanyikan Suns klub Manchester United. Bukan tanpa alasan, pria 29 tahun itu dihukum menyanyikan Yel-Yel klub yang sedang terpuruk di Liga Inggris itu sambil memegang kursi di atas kepalanya. Ya, Sahru sedang dihukum polisi usai kedapatan melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jambi. Bersama rekannya, Sahru memaksa meminta uang koordinasi sebesar Rp200.000 kepada sopir truk dari luar daerah tersebut. Usai video pemalakannya viral, polisi pun bergerak dan menangkap Sahru di kawasan Simpang Gadu-Gadu. Parahnya ternyata Sahru juga kedapatan membawa sabu dan hasil tes urinnya pun positif. Alhasil selain menangkap Sahru, Pak Polisi pun menghukum Sahru yang sedang terpuruk dengan menghukumnya menyanyikan Chance Club yang juga sedang terpuruk. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan memeriksa pembuat konten makanan atau food vlogger William Anderson alias Code Blue yang dilaporkan manajemen salah satu produk roti. Code Blue dilaporkan atas dugaan pemerasan bermodus konten makanan yang dilayangkan pada November 2024 lalu. Polisi menyatakan ia diperiksa sebagai saksi. Jadi WA adalah saksi yang terlapor. Dia menaikkan atau memviralkan salah satu brand yang melaporkan, kemudian itu ternyata bukan brand yang memberikan ke panti asuhan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Jagakarsa. Sementara itu, William Anderson membantah melakukan pemerasan. Ia mengaku menawarkan kerjasama pembuatan konten dan mendapat bayaran. Dugaan pemerasan bahwa saya sebagai konten kreator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawarannya sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sebelumnya, Code Blue menuai kontroversi terkait kontennya yang menuduh salah satu toko roti memberikan roti basi ke anak panti asuhan. Meski sudah meminta maaf, namun Code Blue justru dihujat hingga dituding memeras. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berkah cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Tenang dia.
cuap-cuap, ciwi hewir. Doraemon, nonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang paling banyak. 78, sorry, lebih tua gua. Family Status di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi! Bang dia! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD panggung rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIJ, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai lebih dari 958 miliar. Di Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Akuo. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga dimulai pada tahun 2020. KOMDIJ yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk memenangkan PT AL. Nilai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali memenangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Nilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL memenangkan tender PDSN di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontrak mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya, pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Guna mengungkap dugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini,
Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB. 2 tersangka dari internal Bank BJB dan 3 pihak swasta. Dari internal Bank BJB masing-masing YR selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH Pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB. YR selaku Direktur Utama sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dirut tak lama setelah KPK mengumumkan tindakan penyidikan di Bank BJB. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menjelaskan Bank BJB menggandeng 6 agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. Diduga ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tersangka dan berakibat pada kerugian keuangan negara lebih dari 222 miliar rupiah. Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara ini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti dan dokumen serta deposito 70 miliar rupiah telah diamankan penyidik KPK. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat geram dengan ulah para koruptor maling uang negara. Prabowo mengaku tak akan gentar menghadapi dan akan membuat penjara khusus di pulau terpencil tengah laut agar para tahanan koruptor tidak bisa kabur. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Selain itu Prabowo juga menginginkan birokrasi di Indonesia bekerja secara cepat dan singkat dalam melayani rakyat. Prabowo juga menyindir banyak orang ingin menjadi pegawai negeri tapi bekerja tidak maksimal. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Semua guru di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Pemana melaporkan. Guru hebat. Berkah cinta Ramadan MNCTV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin. Superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNCTV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Yang bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNCTV.
Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Bang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. I miss you so much. Kamu lah yang tahu. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family Status di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi! Bang dia! Berhenti! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid. Petualangan anak soleh yang pintar, entong. Tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler. Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu. Berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi. DMD Panggung Rezeki. Hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang melakukan peninjauan langsung kesiapan ruas tol Musi Landas, Pulau Rimau di Kabupaten Banyuasin, yang rencana akan dibuka secara gratis bagi para pemudik Lebaran Idul Fitri mendatang. Jalan tol ini nantinya akan dibuka bagi pemudik pada H-7 dan H+7 Lebaran sebagai jalur alternatif bagi pemudik untuk mengurai terjadinya kemacetan saat melintasi jalan lintas timur Sumatera dengan sistem one way. 7 hari sebelum Lebaran, kendaraan diperboleh melintasi dari gerbang tol Musi Landas menuju Pulau Rimau, dan sebaliknya 7 hari setelah Lebaran, kendaraan boleh melintas dari Pulau Rimau menuju gerbang tol Musi Landas. Saat ini ruas jalan tol sepanjang 33 kilo tengah dilakukan pembangunan oleh pihak Hutama Karya Jalan Tol. Pada sejumlah titik tengah dilakukan masa pembangunan konstruksi. Pada saat memasuki H-7 Lebaran dan H+7 Lebaran, jalan tol mulai dibuka pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Selain itu, bagi para pemudik juga dapat melakukan penghentian atau istirahat pada rest area sementara yang telah disediakan pihak Hutama Karya sebagai tempat peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi, pemerintah provinsi dan Kementerian PU serta Direktorat Lalu Lintas dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini, Hutama Karya, mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya, karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang harus dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja. Bagi para pemudik yang nantinya akan melintasi menggunakan ruas jalan tol Musi Landas, Pulau Rimau diharapkan memastikan kendaraan Anda dalam kondisi fit, baik ban, rem, dan mesin.
Banyak pekerja jalan agar dapat memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan para pekerja jalan. Juga perlu diperhatikan ada sekitar 3,3 km jalan masih dalam keadaan temporer atau jalan yang masih dalam kondisi bertanah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dua minggu jelang Lebaran, pembuatan kue kering di pabrik rumahan ini tak berhenti. Wajar, pesanan kue hingga 1000 kaleng sudah masuk. Per kalengnya isi kue bervariasi mulai dari 6 hingga 8 kg. Ada 5 kue yang diproduksi seperti kue kacang, nastar, lidah kucing, kastengel, hingga putri salju. Karena pabrik kue legendaris ini beroperasi musiman, warga sekitar pun dilibatkan dalam produksi kue ini. Ya sengaja panggil. Untuk mendekati Lebaran ini berapa karyawan Pak yang kerja Pak? Ada 25 orang. Harga yang ditawarkan pabrik ini bervariasi mulai dari 80 ribuan saja per kilogram. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.